Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, di channel Guru Maca. Pada episode kali ini kami akan membahas mengenai pendidikan. Sebagaimana yang kita tahu, tujuan dari pendidikan khususnya di negara kita ya, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional itu adalah bagaimana membentuk peserta didik itu menjadi pribadi yang lebih baik ya. Itu di undang-undang itu disebutkan beberapa poin-poin yang ingin dibentuk dalam karakter seorang peserta didik melalui pendidikan. Namun kalau kita lihat ya, khususnya ini berdasarkan pengalaman pribadi kami, ada beberapa kesalahpahaman yang terjadi baik itu di benak guru maupun di benak siswa mengenai pendidikan itu sendiri ya. Setidaknya pada video ini ada 4 ya, yang menurut kami ini disalahpahami oleh sebagian guru dan juga sebagian siswa. Yang pertama, banyak guru yang menganggap bahwasanya pendidikan ini hanya sekadar proses transfer ilmu pengetahuan saja, transfer knowledge saja ya. Jadi seorang siswa ini dipandang sebagai tabungan, guru ini sebagai seseorang yang ingin menabung gitu. Nah, ilmunya inilah uang gitu ya. Jadi seperti sistem bank dalam istilahnya Paulo Freire dalam bukunya Pendidikan Countertindas ya. Jadi guru itu hanya memandang siswa sebagai tempat untuk memberikan saja, memberikan. Padahal seharusnya siswa dan guru itu ya bersifat saling saling memberikan efek timbal balik ya. Guru belajar dari siswa, siswa pun ya sudah jelas belajar daripada guru. Dan guru harus menjadikan peserta didiknya atau muridnya itu sebagai teman diskusi ya. Tidak boleh ada bentuk semacam kemutlakan bahwasanya hanya guru yang boleh memberikan ilmu, sedangkan siswa diam saja, diam membisu, diam saja menerima apa yang disampaikan oleh guru. Apa yang disampaikan oleh guru itu mutlak benar ya, siswa tidak boleh membantah, dan ini sama sekali keliru ya. Ya, dalam ruang-ruang diskusi ya, dalam ruang-ruang belajar di kelas-kelas itu, disitulah seorang guru harus memanfaatkan momentum pengajarannya untuk melatih siswanya agar siswanya itu mau untuk mengeluarkan apa yang ada dalam benaknya. Karena terkadang juga siswa itu sebenarnya mereka punya argumen, mereka punya isi kepala lah ya. Hanya saja mereka itu takut ya, takut untuk menyampaikan narasinya, takut untuk menyampaikan gagasannya ya, dikarenakan khawatir ya gurunya nanti marah ya apabila gurunya itu dibantah. Padahal seharusnya apabila seorang murid itu membantah gurunya ya, gurunya harus bahagia, harus senang. Kenapa? Karena critical thinking dalam benak siswanya itu telah terbentuk, dan itulah fungsi daripada guru, yaitu bagaimana siswa itu terbentuk nalar kritisnya. Nah, ini kesalahpahaman yang pertama. Kemudian yang kedua adalah proses labeling atau labelisasi antara dari guru ke siswa, pintar dan bodoh. Ya, kerap kali kita mendengar beberapa guru itu mengatakan atau mereka berkeluh kesah, siswa saya ini bodoh, yang beda dengan temannya ini pintar. Mereka kalau temannya si A ini, anggaplah si A ya, si A ini kalau dijelaskan dia langsung paham, sedangkan si B ini berkali-kali dijelaskan tidak paham-paham. Memang pada dasarnya ini anak bodoh. Tentu narasi bodoh ini kurang tepat ya apabila dikeluarkan oleh seorang guru, karena tugas seorang guru lah untuk mencerdaskan muridnya. Apabila ada seorang murid bodoh dalam tanda kutip, dalam bodoh di sini kita artikan tidak mengetahui apa-apa ya, tidak memiliki pengetahuan pada satu bidang ilmu tertentu, maka gurunya lah yang gagal ya. Jadi guru mengatakan siswanya bodoh, padahal sebenarnya guru itu telah gagal menjalankan fungsinya sebagai seorang guru, yaitu mencerdaskan muridnya. Maka seorang guru tidak boleh memberikan label kepada siswanya pintar dan bodoh. Karena kenapa? Karena setiap siswa itu punya potensi yang berbeda-beda. Mungkin di pelajaran pertama dia
tidak memiliki pengetahuan atau lemah. Akan tetapi boleh jadi di pelajaran yang lain itu justru dia unggul ya. Betapa banyak ya, khususnya teman saya yang dia kalau dalam urusan eksakta itu sangat lemah, tapi urusan olahraga, budaya ya, oh justru dia jagonya ya, dia jagonya. Ada juga yang lemah di kesenian tapi dia jago di bahasa. Jadi anak-anak itu punya punya potensi di bidangnya masing-masing, dan seorang guru hendaknya mensupport ya potensi tersebut. Misalkan saya guru matematika, kebetulan ada siswa yang tidak paham matematika, maka saya tidak boleh menjudge siswa ini bodoh ya. Walaupun memang dia kesulitan dalam belajar matematika, saya sebagai seorang guru harusnya memberikan dia motivasi agar tetap semangat dan meraih mimpinya, khususnya dalam dunia atau dalam bidang ilmu pengetahuan yang dia kompeten terhadapnya. Misalkan dia hobi olahraga, ya sudah, saya sebagai guru matematika memberikan support, memberikan semangat agar dia bisa unggul dalam bidang olahraga, seperti itu. Ya, karena ibarat kata gini, kalau kita mengukur hewan, kecerdasan hewan itu dengan memanjat, maka sampai kiamat pun ikan itu akan selalu bodoh, kan gitu ya. Karena ikan tidak mampu untuk memanjat pohon, beda dengan monyet. Nah, tapi kalau tolak ukurnya adalah berenang, maka sudah pasti ikan lebih unggul dibandingkan monyet. Jadi ini hanya ilustrasi belaka ya, perumpamaan sederhana bahwasanya setiap orang itu punya kelebihan masing-masing, dan guru itu harus mampu memetakan siswanya ini unggul di mana, bidang apa, sehingga disupport di situ ya. Kemudian yang ketiga adalah banyak orang ya, mungkin juga orang tua siswa ya, banyak menganggap bahwasanya sekolah itu adalah tempat untuk mencari bekal agar siap untuk bekerja ya. Jadi banyak siswa ingin sekolah agar mendapatkan pekerjaan yang baik. Kita katakan ini tidak salah, hanya saja perlu diperjelas bahwasanya pekerjaan itu teman-teman ya, itu hanyalah salah satu hasil daripada proses belajar. Jadi bekerja itu bukan tujuan utama dari seseorang belajar gitu. Ketika seorang peserta didik ya belajar, maka tujuan utamanya jangan untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena tujuan utama dari belajar itu adalah memanusiakan manusia. Apa yang dimaksud dengan memanusiakan manusia? Ini juga perlu dinotis untuk guru ya. Ketika guru mengajar, jangan sampai guru itu justru mengajar memberikan motivasi atau mengajar seolah-olah anak-anak ini belajar untuk siap dipekerjakan gitu, jangan. Tapi tujuan guru mengajar itu adalah agar anak-anak ini bisa diperlakukan atau bisa memanusiakan dirinya sendiri gitu. Apa yang dimaksud dengan memanusiakan manusia? Pertama, seorang guru itu mesti membentuk karakter siswanya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seorang guru itu mengajar atau melatih siswanya untuk berpikir kritis ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana seorang guru itu membangun integritas yang ada dalam diri siswanya atau membentuk integritas pada diri siswanya ya. Dan kemudian yang keempat adalah bentuk memanusiakan manusia adalah bagaimana siswa itu mampu memberikan kontribusi pada masyarakat di mana dia tinggal ya, atau di mana dia berada. Karena begini, kalau kita katakan pendidikan hadir untuk mempersiapkan seorang anak bekerja, mungkin anak ini akan terampil dalam urusan teknis, akan tetapi karena mungkin tidak diajari integritas ya, hanya persoalan bagaimana caranya dia menjadi pekerja yang baik dan benar ya, terampil dalam pekerjaannya, sehingga nilai-nilai integritas itu tidak diajarkan. Akhirnya apa ya, korupsi kecil-kecilan gitu ya, menipu sesama teman, atau mungkin ya mentalnya lemah ya gitu ya. Jadi ada banyak masalah yang terjadi apabila dalam sistem pendidikan itu hanya fokus pada bagaimana melahirkan anak-anak yang siap untuk bekerja secara teknis. Nah, itu sangat berat ya. Karena anak-anak yang seperti ini akan sulit untuk beradaptasi. Ingat teman-teman ya, pekerjaan yang ada saat ini itu akan jauh berbeda dengan pekerjaan yang akan ada 10 atau 20 tahun yang akan datang. Maka ketika seorang guru mendidik siswanya,
maka hendaknya guru itu mendidik dengan konsep lifelong learning ya, pembelajaran sepanjang hayat, yaitu bagaimana seorang guru mempersiapkan anak didiknya itu untuk siap bekerja dimanapun dan dalam kondisi apapun ya. Makanya perlu diajari critical thinking, integritas, adaptasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, dan ini khusus untuk bukan khusus ya, saya tujukan terutama bagi siswa. Banyak siswa belajar, ini kesalahpahaman keempat, banyak siswa belajar itu karena ingin lulus ujian. Gini, kalau orang belajar karena hanya ingin lulus ujian, akhirnya apa yang terjadi? Ya sistem kebut semalam. Fokus menghafal hanya karena besok ujian. Selesai ujian, yang dihafal hilang juga. Padahal sebenarnya ujian itu kan hanya salah satu indikator saja ya untuk mengukur proses belajar. Akan tetapi bukan sebuah kemutlakan bahwasanya ketika seseorang tinggi nilai ujiannya lantas dia juga akan menjadi pribadi yang sukses. Oh tidak, banyak orang kok ranking 1 di sekolah tapi ketika dia lulus dia tidak jadi apa-apa. Tapi banyak orang yang secara peringkat di sekolah mungkin dia rendah, tapi setelah lulus justru dia mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dibandingkan yang ranking 1 itu tadi. Jadi nilai itu bukanlah persoalan yang utama dalam belajar. Jadi ketika seorang siswa belajar itu gini, jangan hanya karena ingin nilai tinggi. Kalau ingin belajar karena mendapatkan nilai tinggi, oke, silahkan, tapi jangan itu tujuan utamanya. Tujuan utama kita untuk belajar adalah bagaimana kita mampu mengubah cara berpikir kita, bagaimana kita menambah wawasan kita, ya, bagaimana kita menambah kualitas atau memperbaiki kualitas diri kita. Itu tujuan sebenarnya daripada belajar ya. Atau paling sederhananya kita belajar ya agar kita punya bekal agar selamat dalam kondisi apapun ya. Karena kalau kita belajar hanya sebatas ujian ya, ingat dunia bekerja ini sangat kompleks ya. Dunia bekerja ini tidak semudah multiple choice atau pilihan ganda yang kita bisa pilih saya mau ini ya sudah jalanin. Enggak. Hidup ini sangat kompleks, sangat dinamis. Maka seorang siswa tatkala belajar, dia harus belajar critical thinking, harus memiliki kreativitas, harus memiliki komunikasi yang bagus, harus mampu berkolaborasi. Inilah 4 hal ya yang tadi saya sebutkan terakhir, yang critical thinking, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Ini 4 hal yang menjadi keterampilan yang wajib dimiliki oleh siswa. Khususnya apabila siswa itu belajar, usahakan 4 hal ini tertanam dalam diri kalian. Karena kedepannya ini kita tidak tahu kehidupan ini apakah sama dengan saat ini ataukah berbeda. Tapi saya yakin 10 bahkan 1 tahun yang akan datang pun kehidupan kita akan berbeda. Maka dari itu ketika kita belajar, usahakan kita belajar agar kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya sekedar ingin mencari atau ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Ingat, belajar itu tujuan utamanya bukan hanya sekedar untuk menghafal, akan tetapi bagaimana kita memahami dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.